siang semuanya. Perkenalkan, saya Nurbade Dewati Putri dari Universitas Pelita Bangsa. Sehubungan dengan ujian tengah semester yang sedang saya jalankan ini dengan mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah, dengan ini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan manajemen konvensional dan manajemen syariah. Dengan ini kita simak yuk. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan mempunyai sistem manajemennya masing-masing atau sistem manajemen yang berbeda. Ada perusahaan yang mengikuti manajemen konvensional, ada pula perusahaan yang mengikuti dengan manajemen syariah. Sudah diterangkan dalam Al-Quran bahwa harta adalah objek untuk menguji setiap manusia. Maka penerapan manajemen bisnis syariah secara utuh tidak akan membuat seseorang merasa terlindas dalam perekonomiannya. Bahkan setiap orang akan merasa diuntungkan karena manajemen bisnis syariahnya. Perbedaan manajemen konvensional dan manajemen syariah. Apa itu manajemen konvensional? Lalu, apa itu manajemen syariah? Apa saja perbedaan manajemen konvensional dan manajemen syariah? Ada 3, yaitu tujuan, sumber dana, dan targeting manajemen. Lalu, manajemen bisnis syariah dan manajemen bisnis konvensional sebenarnya apa sih pengaruhnya terhadap perusahaan? Yang pertama ada pengaruh keuangan. Pengaruh keuangan manajemen konvensional terhadap perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan. Keuntungan finansial inilah yang menjadikan faktor indikator keberhasilan perusahaan dalam jangka pendek. Sedangkan syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah, musyawarah untuk menghasilkan dana atau mendapatkan keuntungan. Pembagian ini mengutamakan pembagian keuntungan yang adil antara investor dan perusahaan, di mana perusahaan menjaga nama baik investor agar selalu terpercaya. Yang kedua ada pengaruh terhadap keputusan strategis. Pengaruh terhadap keputusan strategis secara manajemen konvensional yaitu pencapaian target atau target penjualan dalam jangka waktu yang sangat pendek atau sangat singkat. Hal ini dapat membuat perusahaan sangat reaktif terhadap peningkatan performa lingkungan pasar dan hanya fokus terhadap hasil yang dicapai dalam jangka yang sangat singkat. Secara syariah, ini lebih kolektif dan bermusyawarah, di mana keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam manajemen bisnis syariah ini lebih bijaksana dan mengedepankan keadilan. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan rasa memiliki di kalangan karyawan. Lalu ada pengaruh budaya terhadap organisasi. Pengaruh budaya organisasi di dalam manajemen bisnis konvensional ini lebih berorientasi terhadap target dan penilaian kerja, memotivasi setiap karyawan untuk terus lebih bekerja, lebih giat dan lebih keras. Namun untuk karyawan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dirinya atau tidak dapat mencapai target tertentu, target perusahaan, ini akan dapat memicu terhadap gangguan dari segi mentalnya. Pengaruh budaya di manajemen bisnis syariah lebih mengedepankan atau berorientasi kepada keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan jujur untuk meningkatkan reputasi suatu perusahaan. Yang terakhir ada pengaruh kepuasan kerja karyawan. Ini sangat penting loh teman-teman dalam suatu perusahaan, di mana setiap perusahaan itu harus memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kepuasan karyawan, sehingga karyawan dapat memberikan feedback kepada perusahaan. Untuk manajemen bisnis konvensional, pengaruh kepuasan karyawan dengan cara biasanya karyawan dievaluasi setiap minggu atau bahkan setiap bulan tergantung dari perusahaannya masing-masing. Evaluasi ini biasanya membahas mengenai evaluasi kinerja dan hasil. Selalu diberikan motivasi untuk teman-teman atau karyawan yang sudah berhasil mencapai target atau bahkan tidak mendapatkan target. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap
perusahaan terhadap karyawannya dengan cara mengevaluasi kinerja dan hasil setiap karyawannya. Lalu pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap manajemen bisnis syariah yaitu dengan mendorong suatu perusahaan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan yang seadil-adilnya kepada karyawannya, yaitu dengan memberikan gaji yang layak, dengan memberikan insentif, dengan memberikan bonus ketika setiap karyawan memberikan achievement atau target yang sudah disesuaikan oleh perusahaan. Dan ini karyawan akan memberikan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan dan memberikan feedback serta achievement lainnya. Contoh manajemen konvensional dan manajemen syariah. Nah, di sini ada data perusahaan yang menggunakan manajemen bisnis konvensional. Yang pertama ada Unilever, perusahaan yang multinasional yang beroperasi sebagai sektor seperti produk rumah tangga, makanan dan minuman, serta kesehatan dan kecantikan. Yang kedua ada Coca-Cola. Coca-Cola adalah contoh perusahaan besar yang menerapkan manajemen bisnis konvensional yang berfokus pada penjualan produk dengan mendapatkan keuntungan dan ekspansi pasar global. Nah, untuk perusahaan yang menggunakan manajemen bisnis syariah, yaitu ada Bank Syariah Indonesia. Bank ini beroperasi dengan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, di mana transaksi yang melibatkan riba atau bunga dilarang. Sebagai contoh, bank ini menawarkan produk pembayaran tanpa bunga, seperti murahaba, jual beli dengan margin keuntungan, dan ijarah atau sewa. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita sebagai karyawan dalam perusahaan bisa mengikuti manajemen bisnis yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dimanapun kalian bekerja, tetap harus mengikuti sistem manajemen yang sudah diberlakukan oleh setiap perusahaan. Oke, semoga kita akan selalu berada dalam keadaan sehat biar bisa mendapatkan insentif dari perusahaan serta memberikan feedback atau dedikasi achievement yang lainnya kepada perusahaan. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.